kerokan adalah solusi terampuh saat meriang, yang juga dikenal dengan istilah masuk angin. Nah, kebiasaan ini tuh terus dilakukan bahkan ketika sedang mengandung. Namun, muncul pertanyaan nih, apakah kerokan aman untuk ibu hamil? Hai sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Minmo. Di video kali ini Minmo akan berbagi informasi seputar kesehatan, khususnya informasi ibu hamil. Boleh kerokan gak sih? Nah, sahabat sehat pasti penasaran kan? Jadi jangan di skip ya videonya. Bagi sebagian orang dewasa, kerokan adalah solusi terampuh saat meriang, yang juga dikenal dengan istilah masuk angin. Nah, kebiasaan ini tuh terus dilakukan bahkan ketika sedang mengandung. Namun, muncul pertanyaan nih, apakah kerokan aman untuk ibu hamil? Oke, jadi secara klinis itu kerokan memang belum memiliki bukti dapat menyembuhkan meriang. Tapi karena sudah bagian dari tradisi turun-temurun, kerokan menjadi hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Kerokan banyak dilakukan saat gejala meriang seperti demam, tubuh menggigil, keluar keringat dingin, kembung, pilek, mual, muntah, nafsu makan menurun, dan diare itu mulai terjadi. Kerokan yang dilakukan dengan mengerok bagian kulit atau membuat peradangan di permukaan kulit hingga memerah. Akibat dari kerokan adalah melembabnya pembuluh darah di area yang dikerok sehingga aliran darah dapat lebih lancar. Ketika aliran darah lancar, maka meriang akan mudah diatasi. Pada dasarnya, kerokan masih aman dilakukan oleh ibu hamil, tapi jangan dilakukan dengan tekanan yang keras atau sampai mengeluarkan darah. Ibu hamil juga tidak disarankan mengerok di area perut. Ibu dalam rentang usia kehamilan sebelum minggu ke-37 tidak disarankan kerokan saat sedang demam. Jadi, lebih baik memilih alternatif lain untuk meringankan demam. Lalu apa aja sih efek samping dari kerokan? Untuk efek samping yang pertama itu kontraksi dini. Jadi, gerakan kerokan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan peradangan pada permukaan kulit. Secara alami, ketika tubuh mengalami peradangan, maka tubuh akan membuat sistem pertahanan tubuh dengan melepaskan sitokin, yaitu sel yang memperkuat tubuh saat virus menyerang tubuh. Sitokin kemudian akan memicu pelepasan hormon prostaglandin yang beresiko bagi bunda karena menyebabkan kontraksi pada rahim. Yang kedua, terinfeksi virus dan bakteri. Akibat lain dari kerokan adalah terbentuknya pori-pori kulit menjadi lebih lebar. Hal ini akan semakin meningkatkan resiko masuknya bakteri dan virus pada bumil dengan lebih mudah. Yang ketiga, kelainan prematur. Nah, akibat kontraksi yang terjadi karena kerokan akan memungkinkan terjadinya kelahiran lebih cepat. Apalagi bila bunda melakukan kerokan dengan intensitas yang tinggi, misalnya tiap hari karena faktor kebiasaan kerokan. Yang keempat, inflamasi atau peradangan. Yang terjadi akibat kerokan menimbulkan resiko pecahnya pembuluh darah. Selain itu, peradangan juga menyebabkan reaksi kardiovaskuler yang akan meningkatkan suhu tubuh. Yang kelima, ketagihan. Nah, jadi kebiasaan atau sugesti bahwa kerokan akan menyembuhkan bisa jadi sebab orang yang terbiasa kerokan akan melakukannya terus setiap kali ia merasa tidak enak badan. Lalu bagaimana sih cara mengatasi demam tanpa kerokan pada bumil? Daripada memilih kerokan yang beresiko bila dilakukan dengan cara yang salah, bunda dapat melakukan hal alami dan sederhana seperti yang pertama, istirahat yang cukup. Kedua, minum air putih agar tidak dehidrasi. Yang ketiga, makan yang cukup. Yang keempat, konsumsi makanan hangat seperti sup atau soto. Yang kelima, minum vitamin. Yang keenam, memilih pijat kesehatan. Yang ketujuh, meletakkan alat air humidifier di dalam ruangan. Yang kedelapan, mandi air hangat. Dan yang kesembilan, meringankan gejala batuk atau sakit tenggorokan dapat berkumur dengan air hangat yang dicampur sedikit garam. Dan untuk memudahkan bunda agar terhindar dari kerokan akibat demam atau meriang, Minmo kasih solusinya nih untuk mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari.
Karena mau sehat, dengan kandungan antioksidan tinggi, mampu mengobati pada sumber sakit sehingga dapat mengobati demam atau meriang. Dan yang pasti, mau sehat ini aman untuk Bumil dan Busui. Sekian dari Minmo, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, supaya bisa dapat update-update terbaru seputar kesehatan dan mau sehat. Mau sehat, solusi hidup sehat.